Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa Nasihat Islami yang semoga selalu dalam lindungan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema penting yang sering menjadi perbincangan umat setiap tahun. Pertanyaan ini selalu muncul. Kenapa awal Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia kadang berbeda? Kenapa ada yang mulai puasa duluan, ada yang belakangan? Kenapa ada yang lebaran hari ini, sementara yang lain besok? Apakah ini karena perpecahan? Atau memang ada perbedaan metode dalam memahami dalil? Di video ini kita akan membahasnya secara ilmiah, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadits syahih, serta menjelaskan sudut pandang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Salafi secara netral dan berimbang. Mari kita pahami bersama, agar ilmu menumbuhkan kedewasaan, bukan perpecahan. Dasar dalil tentang awal Ramadan. Dalil utama tentang penentuan awal Ramadan adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya, barang siapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu al-iddata 30. Artinya, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari sini muncul dua kata kunci besar. 1. Ru'yah, melihat hilal. 2. Hisab, perhitungan astronomi. Perbedaan metode memahami dua konsep inilah yang melahirkan perbedaan awal Ramadan. Pandangan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berpegang pada metode ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Dasarnya, hadits yang tadi kita bacakan dipahami secara tekstual bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan melihat. Nu'u menggunakan observasi langsung atau ruqyat, dibantu hisab sebagai alat bantu, bukan penentu utama prinsipnya. Jika hilal terlihat oleh saksi yang adil dan disahkan pemerintah, yakni sidang isbat, maka ditetapkan awal bulan. Jika tidak terlihat dan belum memenuhi kriteria, maka bulan disempurnakan 30 hari. Ini disebut metode ruqyat bil fi'li atau pengamatan aktual. Pandangan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Apa maksudnya? Jika secara perhitungan astronomi, 1. Ijtimak, yakni konjungsi, sudah terjadi sebelum matahari terbenam. 2. Bulan masih berada di atas ufuk walau sangat tipis, maka dianggap bulan baru sudah wujud meski belum terlihat. Dasar pemahamannya, kata ru'yah dalam hadits dipahami bukan sekadar melihat dengan mata, tapi mengetahui secara yakin. Dan di era modern, ilmu falak dianggap mampu memberikan kepastian yang lebih presisi. Mereka juga berdalil bahwa Islam mendorong penggunaan ilmu pengetahuan. Pandangan Salafi. Istilah Salafi di sini merujuk pada manhaj yang mengikuti pemahaman generasi salaf. Mereka berpegang kuat pada zahir hadits, sumu li ru'yatih, dimaknai sebagai melihat dengan mata, bukan hisab semata. Namun dalam praktiknya, banyak kalangan Salafi mengikuti keputusan pemerintah Muslim setempat demi persatuan, berdasarkan hadits, as-sawmu yawma tasumun, wal fitru yawma tuftirun. Hadits riwayat At-Tirmidzi, syahih. Artinya, puasa adalah hari ketika kalian berpuasa, dan Idul Fitri adalah hari ketika kalian berbuka. Maknanya, kebersamaan umat menjadi pertimbangan penting. Lalu, mengapa bisa berbeda? Karena 1. Perbedaan dalam memahami makna ru'yah. 2. Perbedaan dalam menjadikan hisab sebagai alat bantu atau penentu. 3. Perbedaan kriteria ketinggian hilal.
Ini bukan perbedaan akidah. Ini adalah perbedaan ijtihad fiqih. Dan dalam sejarah Islam, perbedaan ijtihad sudah ada sejak zaman sahabat. Kesimpulan, perbedaan awal Ramadan dan Idul Fitri bukan karena ingin berbeda. Semua sepakat, wajib berpuasa Ramadan. Wajib mengikuti dalil, wajib menjaga persatuan. Perbedaan terjadi karena metode istinbat, penggalian hukum, yang berbeda. Selama bersandar pada dalil syahih dan ulama muhtabar, maka itu bagian dari khazanah fikih Islam. Yang tidak boleh adalah saling mencela, menganggap kelompok lain sesat, memecah ukhuwah. Akhirnya, mari kita belajar dewasa dalam menyikapi perbedaan. Kalau tahun ini berbeda hari, tetaplah saling mendoakan. Karena yang Allah lihat bukan siapa yang lebih dulu lebaran, tapi siapa yang lebih ikhlas dan bertakwa. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Semoga ilmu membuat kita lebih tenang. Semoga perbedaan membuat kita lebih bijak. Dan semoga Ramadan menyatukan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.